4 simple hack yang bisa membuatmu menjadi pembaca yang cepat. Dengan melakukan 4 simple hack ini, aku bisa merubah diri aku yang tadinya membaca itu lambat banget, jadi seorang pembaca yang cepat banget. Kebanyakan dari kita itu salah dalam membaca buku, sehingga membuat kita itu membacanya lama banget. Tapi ada 4 simple tips yang bisa kamu lakukan sehingga kamu bisa menjadi pembaca yang cepat. Kalau kamu pengen menjadi pembaca yang cepat, ada 4 rahasia ini yang mesti kamu tahu dan kamu praktekin sehingga kamu bisa menjadi pembaca yang sangat cepat. Ada banyak pembaca di luar sana yang merahasiakan hal ini karena ini bisa membuat mereka membaca yang cepat dan kamu mungkin belum tahu apa itu caranya. Dan pada video kali ini aku akan bagikan kepada kamu sehingga kamu bisa menjadi pembaca yang cepat. Halo semuanya, aku Rizky Sudiono, seorang productivity storyteller dan juga lulusan S1 pendidikan dari salah satu kampus di Bekasi. Di channel ini, aku biasa ceritain berbagai macam hal seputar productivity. Tips yang pertama, simple hack pertama yang bisa kamu lakukan adalah kamu jauhkan distraksi. Kamu pernah nggak membaca buku, tapi HP kamu disimpan di dekat kamu membaca? Lalu kamu berpikir, oh nggak masalah kok, ini aku simpan di sini. Karena dulu aku pernah berpikir bahwa kalau misalnya kita pengen membaca, lalu kita simpan HP kita di dekat kita, itu nggak masalah banget, sama sekali nggak ada masalahnya. Namun, ketika kita melakukan hal tersebut, yang terjadi adalah bacaan kita sering banget terhambat. Dikarenakan tangan kita itu kayak refleks, tangan kita itu otomatis ngecek HP padahal nggak ada notif sama sekali. Yaitu karena sesimpel udah menjadi habit kita sering-sering megang HP dan ngecek apapun itu. Oleh karena itu, di situ aku sadar bahwa bacaanku dalam membaca buku tersebut melambat dan yang terjadi aku nggak bisa kelar-kelarin buku itu tersebut. Dan langkah selanjutnya yang mesti dihindari ketika membaca buku adalah kita simpan dulu HP kita ataupun simpan HP kita di tempat yang jauh-jauh dari tempat kita membaca. Sehingga ketika kita membaca buku dan kita nggak terhambat sama sekali dengan distraksi-distraksi yang tadi aku ceritakan. Dan kalau kamu tahu, distraksi ini bukan cuma HP doang, akan tetapi apapun itu yang bisa mengganggu fokus kamu itu adalah distraksi yang mesti kamu jauhkan juga. Contoh lainnya adalah seperti kalau kita pengen membaca cepat, fokus di sebuah kafe, tapi di kafe tersebut itu rame, ada musiknya ataupun berbagai macam hal yang bisa mengganggu fokus kita, itu kan juga termasuk distraksi yang mesti kita hindari juga. Makanya kan ketika kita di perpustakaan itu sangat dianjurkan banget nggak ada yang ngomong, nggak ada yang berbicara, nggak ada yang buat keributan apapun itu. Demi apa? Demi membuat pembaca itu bisa membaca lebih cepat dan juga membaca lebih fokus. Juga teman-teman rasakan bahwa dengan kita melakukan ini, dengan kita melakukan menjauhkan distraksi kita menjauhkan HP kita, ini bukan cuma membuat kita lebih cepat dalam membaca, tapi kan lebih gampang untuk menerima materi yang kita baca, sehingga kita nggak gampang lupa di kemudian hari. Pasti kamu pernah kan merasakan bahwa ketika kamu membaca buku dan ketika sudah selesai membacanya dan kamu melupakan hal tersebut, kamu nggak ingat apa yang kamu baca dan kamu bingung kenapa aku nggak ingat apa yang aku baca. Dan salah satu faktor yang bisa menyebabkan hal tersebut, sesimpel kita nggak fokus dalam membaca, kita terganggu dalam membaca yang akhirnya kita nggak bisa mendapatkan apa yang kita baca dan kita melupakan apa yang kita baca. Kenapa? Nggak fokus dan juga kita gampang terdistraksi sama apapun itu. Untuk bisa lebih cepat lagi dalam membaca, kamu bisa nih gabungin tips yang pertama, yaitu jauhkan distraksi, dengan tips yang kedua, yaitu latih mata kita. Ya, tips yang kedua, simple hack kedua adalah melatih mata kita dengan membaca banyak buku. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau teman-teman sadar mata kita ini sama seperti otak kita, mata kita ini sama seperti otot kita yang bisa kita latih, yang kita bisa improve hal tersebut. Teman-teman sekarang pergi ke gym, angkat beban olahraga ABCD dan semacamnya yang bisa meningkatkan otot teman-teman, yang bisa melatih otot teman-teman sehingga lebih kuat lagi angkat beban, lebih kuat lagi lari, itu kan disebabkan dengan apa? Karena teman-teman melatih otot kamu itu sedemikian rupa. Sehingga teman-teman bisa mengangkat beban tersebut tanpa ada kesusahan sama sekali. Contoh lagi, teman-teman kalau tiap hari menonton konten edukasi, lalu teman-teman belajar setiap hari, belajar membaca buku dan semisalnya, itu kan juga bisa meningkatkan otak teman-teman. Yang tadinya nggak tahu menjadi tahu. Yang tadinya kurang ahli menjadi ahli di bidang tersebut. Dan kalau teman-teman tahu bukan cuma otak dan otot, akan tetapi mata kita juga bisa kita latih, juga kita bisa tingkatkan lagi skillnya dengan cara apa?
dengan cara banyak-banyakin membaca buku. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah ketika kita sering membaca buku, sering mengkonsumsi buku-buku, kita sering membaca teks-teks yang ada di buku, yang terjadi adalah mata kita ini terbiasa membaca teks tersebut dan lebih gampang lagi untuk menerima informasi yang akhirnya teman-teman bisa lebih gampang lagi untuk membaca lebih cepat. Bayangkan, teman-teman belum pernah membaca buku apapun itu, yang non-fiksi, dan teman-teman ingin membaca cepat, yang terjadi adalah teman-teman nggak terbiasa melihat buku tersebut, dan teman-teman bandingkan dengan kamu yang sudah terbiasa membaca puluhan atau bahkan ratusan buku, yang terjadi adalah kalau kita lebih sering membaca buku, sudah lebih sering kita akan lebih gampang untuk membaca lebih cepat, dan nggak selama kita membaca buku yang pertama kali. Kenapa? Karena kita sudah melatih mata kita, dan mungkin kamu bingung bagaimana caranya supaya kita bisa melatih mata kita sehingga kita bisa membaca buku lebih cepat. Ya, caranya yang tadi aku sebutkan, kita perbanyak membaca buku. Oh iya, bukan cuma artikel, bukan cuma buku, artikel juga bisa yang bisa kita akses di YouTube ataupun di HP dan semacam yang benar-benar artikel itu kan sekarang udah banyak tuh di internet. Tulisan-tulisan, buku digital yang bisa kita akses, kita baca sehingga kita bisa melatih mata kita lagi. Itu tips yang ketiga, itu tips yang kedua, dan simple hack yang ketiga adalah scanning buku di awal membaca. Ini aku lakukan ketika aku membuka buku baru, membeli buku baru. Yang aku lakukan adalah aku nggak langsung baca buku tersebut dari awal. Maksudnya apa? Kata per kata, kalimat per kalimat. Jadi yang aku lakukan adalah ketika membeli buku baru, aku scanning dulu nih di awal membaca poin-poin pentingnya apa di bab 1 ngomongin apa, subpoinnya itu ada apa lagi, dan ABCD dan semacamnya. Itu kita cek dulu pada ngomongin apaan sih dari bab tersebut. Inti dari metode ini adalah kita ambil gambaran besar yang terlebih dahulu, kita cari tahu dulu ngomongin apa sih di buku ini, terutama di bab per babnya. Sehingga nanti ketika kita baca satu persatu, kata per kata, kita akan lebih gampang ingat, kita akan lebih mikir, oh aku paham ini loh, oh aku paham loh ini lagi ngomongin apa, oh aku udah dapat nih konteksnya lagi ngomongin apa. Metode ini juga yang kita lakukan dulu ketika SMA ataupun kuliah. Jadi misalkan hari besok kita belajar matematika, malamnya sebelum hari besok kita cek dulu nih, besok kita mau belajar apa, kita cari tahu dulu gambaran besarnya besok ngomongin tentang apa, sehingga besok ya ketika guru menjelaskan, kita akan lebih gampang untuk ingat. Kenapa? Karena kita sudah tahu gambaran besarnya seperti apa dan kita lebih gampang menerima materi. Dulu aku nggak ngelakuin hal ini, dulu aku ketika membaca buku, aku langsung dari pertama kata per kata. Dan masalahnya ketika aku melakukan hal tersebut, aku itu kurang fokus dan aku seperti nggak 100% lengket di otak apa yang aku baca. Oleh karena itu aku tahu metode ini dan aku coba praktekin, dan sekarang aku berbeda banget level fokusnya ataupun level pemahaman yang dikarenakan menggunakan metode yang aku tadi katakan, metode scanning. Metode ini di mana kita membaca gambaran umum dari buku tersebut, bab per babnya, poin-poin besarnya, ini cuma berlaku di buku non-fiksi ya. Karena kalau kamu membaca buku fiksi ataupun novel, maka yang terjadi adalah kamu akan kena spoilernya. Jadi ini kurang efektif untuk buku fiksi ataupun buku novel ya. Itu tips ketiga yang bisa kamu lakukan. Dan yang keempat adalah gunakan jari sebagai penunjuk. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kamu membaca buku, kamu gunakan jari kamu sebagai penunjuk ketika membaca. Jadi seperti kamu ngaji pas kecil, kan ada tuh penunjuk tiap huruf yang kamu baca. Nah ini konsepnya juga sama. Ketika kamu membaca buku, sambil nunjuk kata per kata yang kamu baca tadi. Dulu aku kalau membaca itu ya membaca seperti biasanya kita membaca tanpa adanya arahan ataupun petunjuk dari jari. Dan itu aku nggak masalah banget. Aku ngabisin waktu untuk membaca, entah itu self-development, novel, dan semacamnya. Tapi tiba-tiba aku tuh kayak ngerasa ada yang kurang fokus, dan aku tuh kayak kurang aja gitu pemahamannya. Dan aku ngerasa aku kalau kayak gini kok ngebacanya terlalu lama dan semacamnya. Karena itu tuh aku nyari tips di internet, aku nyari artikel, aku tuh dapet di Quora. Teman-teman tahu kan Quora itu bagaimana, itu tempat tanya jawab. Ada yang bertanya bagaimana cara membaca efektif, lalu ada juga nih yang menjawab dengan cara tersebut. Dan dari situ aku langsung kayak, oh ini loh jawabannya dari dulu aku cari, ternyata ada di sini. Cara untuk kita bisa membaca lebih cepat dan lebih paham adalah kita menggunakan jari kita dalam membaca buku. Simple kan? Dari kejadian itu tuh aku mulai sekarang lebih sering lagi menggunakan jari dan gak cuma mata doang ketika membaca. Sehingga yang terjadi adalah
aku bisa lebih fokus dalam membaca atau bahkan lebih cepat dalam membaca, mata aku kan ke jari yang tadi aku tunjuk tuh. Jadi aku nggak noleh ke kanan kiri, depan belakang, dan semacamnya. Kalau kamu pernah nggak pakai tips kayak gini? Coba deh tulis di kolom komentar ya. Itu tuh 4 simple hack yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Terima kasih telah menonton, kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Oh iya, buat kamu yang masih suka bosan dalam membaca buku, aku udah siapin video buat kamu supaya kamu lebih suka lagi dalam membaca buku. Silahkan klik link di sebelah kiri sini ya. Bye-bye.